got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmala Bumbuluto, kelas 4B dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 221052051. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review materi ketiga dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu yang pertama A. Konsep pengukuran, penilaian dan evaluasi pembelajaran. Kemudian 1. Konsep pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria, ukuran tertentu atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukuran dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Nah, kemudian 2. Konsep penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses penentuan nilai suatu objek. Menurut Cangelosi 1995, penilaian adalah keputusan tentang nilai. Nah, kemudian bagian B, tujuan dan fungsi evaluasi. Yang pertama, tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Nah, kemudian ada 2, fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, pertama, fungsi instruksional dengan evaluasi formatifnya. Hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai feedback bagi siswa untuk memperbaiki proses pembelajarannya dan juga feedback bagi guru untuk memperbaiki proses mengajarnya. Nah, kemudian ada B, fungsi administratif. Hasil evaluasi pembelajaran dapat berfungsi sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kemudian ada bagian C, objek evaluasi hasil. Nah, salah satu objek evaluasi hasil pembelajaran adalah siswa sebagai pihak yang menjadi peserta pembelajarannya. Nah, kemudian ada bagian D, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sehingga fungsi dan tujuan pelaksanaan evaluasi pendidikan dapat tercapai. Di antara prinsip-prinsip evaluasi pendidikan tersebut adalah yang pertama itu ada objektivitas. Prinsip objektivitas maksudnya bahwa dalam evaluasi pendidikan, hasil harus didasarkan pada kemampuan siswa secara objektif atau apa adanya. Nah, kemudian yang kedua itu komprehensif. Prinsip komprehensif maksudnya bahwa penilaian harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek siswa, sehingga objek penilaian bukan hanya terhadap aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Nah, kemudian yang ketiga itu transparansi. Prinsip transparansi maksudnya bahwa penilaian harus dilakukan secara terbuka, baik dalam proses penilaiannya maupun dalam penyampaian hasil penilaiannya. Nah, kemudian bagian F itu adalah alat-alat evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada teks, kedua tes objek, kedua tes objek. Nah, kemudian ada bagian G, acuan standar penilaian dalam proses penilaian, khususnya untuk nilai akhir ujian akhir semester. Ada 2 acuan standar yang dapat digunakan, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Sekian materi ketiga, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.